Selamat pagi, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mengizinkan firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan kepada kami. Biarlah firman-Mu pagi ini menjamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar kami menjalani hari-hari kami dengan penuh damai dan pengharapan daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, 3 hari lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian menyadarinya? Atau mungkin Bapak Ibu lebih sadar tanggal 15 itu tanggal merah untuk long weekend daripada persiapan diri untuk daftar datang ibadah. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya bertanya kepada kita semua, bagaimana perasaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian waktu merayakan Jumat Agung atau Paskah? Saya rasa hampir semua jemaat Gereja Yesus Ketapang sudah lebih dari sekali merayakan Jumat Agung dan Paskah, bukan? Lalu pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kita waktu merayakannya? Apakah excited, bahagia, biasa aja, bosan, atau merasa malu karena diolok oleh teman, diolok oleh orang-orang sekitar kita. Wah, Tuhanmu mati telanjang, sangat memalukan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam perikop yang tadi kita baca, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus yang hidup dalam masyarakat yang meremehkan berita salib. Dikatakan di ayat 23, bagi orang-orang Yahudi, berita salib itu suatu batu sandungan atau secara harafiah yaitu skandal. Karena memang orang-orang Yahudi memandang penyaliban sebagai bukti bahwa orang itu dikutuk oleh Allah. Tidak diterima oleh bumi maupun langit, tergantung di antaranya. Dengan kata lain, Yesus yang tersalib menjadi bukti bahwa ia dikutuk oleh Allah karena dosanya sendiri. Sedangkan bagi orang-orang Yunani, kematian Yesus di atas salib adalah suatu kebodohan. Masa Tuhan menderita, bahkan menjadi seorang Mesias kriminal yang dihukum oleh negara. Di tengah kondisi seperti inilah Paulus menerangkan bahwa memang ada 2 jenis orang di dalam menanggapi pesan Injil. Jenis orang yang pertama adalah mereka yang menolak pemberitaan salib karena mereka lebih mengandalkan hikmat dunia atau akal berpikir mereka semata. Orang-orang ini menyebut dirinya sebagai orang yang berhikmat, ahli Taurat yang tampaknya terpelajar, sangat menjunjung tinggi akal, sehingga segala hal yang tidak masuk ke dalam akal berarti sesuatu yang salah dan bodoh, termasuk pemberitaan salib. Dan Paulus mengatakan orang-orang semacam ini sedang berjalan di dalam kebinasaan. Sedangkan jenis orang yang kedua adalah mereka yang menerima pemberitaan salib karena mereka menundukkan akal mereka ke dalam hikmat Allah. Bukan berarti Paulus meremehkan hikmat,
kecerdasan, kesarjanaan, atau filsafat Kristen. Bukan berarti juga kalau kita mau percaya Yesus, kita nggak boleh bertanya. Kita harus percaya saja, percaya saja. Bukan itu poinnya. Kita perlu dengan kerendahan hati mengakui bahwa akal manusia itu terbatas dan bukan segala-galanya. Allah pencipta dan pemilik segala sesuatu tidak bisa kita batasi dengan akal kita. Kalau saja Allah dan segala karyanya bisa kita mengerti dengan otak kita yang kecil ini, maka Dia bukanlah Allah yang maha dahsyat, bukan? Termasuk di dalam karya keselamatan Allah melalui salib. Hal yang bodoh dan memalukan bagi dunia, ternyata di dalam hikmat Allah, Allah pakai untuk membawa kemenangan atas dosa dan iblis. Salib yang terkutuk mampu dipakai Allah sebagai bukti kasih-Nya yang terbesar kepada manusia. Dan lebih daripada itu, salib yang dihindari oleh semua orang. Tetapi di dalam Yesus Kristus itu menjadi awal baru bagi setiap manusia untuk bisa datang berelasi kepada Allah. Karena salib Yesus Kristuslah hidup kita diubahkan dan mendapat jaminan hidup kekal. Tanpa salib sama dengan tanpa pengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hari Jumat Agung dan Paskah. Mari kita maknai ulang perayaan tahunan ini dengan kebenaran Allah yang sungguh menyelamatkan hidup kita. Sekaligus mari kita belajar untuk menundukkan diri dan akal kita kepada Allah. Bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita, tapi juga dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Mungkin saat ini kita tak mengerti. Saat ini kita bertanya-tanya apa maksud Tuhan. Tapi biarlah dengan iman melalui firman Tuhan ini, kita mempercayai hikmat Allah di atas otak kita yang kecil ini. Saya berdoa kiranya Jumat Agung dan Paskah tahun ini semakin meneguhkan iman dan akal kita untuk semakin mempercayai dan mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan tolong kami untuk mengarahkan hati, pikiran, dan kehendak kami untuk melakukan semua kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam kami menjalani hari demi hari supaya sungguh hidup kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.